Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Perkembangan Hewan Pendidikan Biologi 1 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Kami akan membahas tentang konsep perkembangan dan gametogenesis. Kenalkan, saya Ayu Wulandari. Perkenalkan, nama saya Delta Nanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Akbar. Baiklah, yang pertama yaitu teori reformasi. Sejak abad ke-19, orang percaya bahwa sel telur mengandung bahan manusia yang tidak nampak yang disebut dengan homunculus, dan bahwa telurlah yang menentukan terbentuknya individu baru. Kemudian yang kedua, teori epigenesis. Menurut teori epigenesis, sel telur tidak mengandung homunculus. Setiap bagian dari sel telur mempunyai kemampuan untuk membentuk bagian tertentu, asal bagian tersebut datang pada tempat tertentu pula dan pada proses perkembangan embrio. Kemudian teori rekapitulasi. Ernst Heinrich Philipp Haeckel pada 1834 sampai 1919 menyusun hukum biogenesis. Ia mengemukakan ontogeny hypothemizes phylogeny, yang artinya ontogeny merupakan ulangan yang tidak sempurna dan merupakan percepatan dari filogeny. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori plasma germinal. Pada tahun 1883, Weismann mengemukakan suatu teori yang melibatkan berbagai fenomena biologi seperti penurunan sifat, perkembangan, regenerasi, reproduksi seksual, dan evolusi berdasarkan seleksi alam. Gametogenesis merupakan proses pembentukan, pembelahan, dan pemantangan sel-sel gamet sampai menjadi sel yang siap berperan dalam proses reproduksi. Gamet sendiri dihasilkan di dalam gonad, gamet jantan dihasilkan dalam testis, sedangkan gamet betina dihasilkan dalam ovarium. Gametosis pada pria disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pada perempuan disebut dengan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa atau sperma, sedangkan oogenesis merupakan proses pembentukan ovum. Spermatogenesis merupakan proses perbanyakan spermatogonia dengan cara mitosis dan meiosis. Kemudian spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus terdapat dua tipe sel penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Wulandari. Gametogenesis pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada amfibi. Gametogenesis pada amfibi itu ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Pada spermatogenesis, organ reproduksi pada katak jantan merupakan sepasang testis yang berbentuk oval dan berwarna kuning keputih-putihan. Testis tersebut terletak di sebelah atas ginjal yang digantungkan oleh mesorsium. Sperma yang dihasilkan berjumlah sepasang, di mana yang nantinya akan disalurkan ke dalam vas deferens yang selanjutnya akan bermuara di kloaka. Spermatogenesis pada katak tidak jauh berbeda dengan jenis hewan vertebrata lainnya, di mana perbedaannya hanya terletak pada susunan tubulus seminiferus. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis pada katak betina membutuhkan waktu selama 3 tahun. 2 tahun pertama, oosit tumbuh dan berkembang secara bertahap dan padat. Tahun ketiga, pertumbuhan oosit meningkat dan menyebabkan yol atau sel kuning telur menjadi besar. Sel oogenia yang bersifat hiploid membelah secara mitosis, menghasilkan oosit primer, kemudian ribuan oosit primer memulai satu periode pertumbuhan yang masing-masing oositnya terselubung dalam seberkas sel atau foikel.
Sel telur katak yang telah matang, yang berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong, kemudian ovum berada di oviduk. Oviduk mengandung banyak kelenjar untuk mengsekresikan lendir sebagai selubung telur. Bagian posterior oviduk membesar membentuk uterus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan telur. Yang kedua ada Pisces. Spermatogenesis pada ikan dibagi atas 5 tahap. Yang pertama, spermatogonia. Spermatogonia, sel-sel epitel germinal aktif membentuk spermatogonia hampir di seluruh tubulus. Yang kedua, spermatosit primer. Pada spermatosit primer, proses akhir spermatogonia akan tumbuh dan membelah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mempunyai nukleus berbentuk bola dan mengandung granula-granula berwarna gelap. Yang ketiga, spermatosit sekunder. Spermatosit primer akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit sekunder. Ukuran spermatosit sekunder lebih kecil dari spermatosit primer. Yang keempat ada spermatid. Sistem-sistem yang berisi spermatosit sekunder akhirnya berkembang dan melepaskan sel-selnya ke dalam lumen tubulus, kemudian matang sempurna menjadi spermatid. Yang kelima, spermatozoa. Spermatid mengalami perubahan bentuk menjadi spermatozoa yang dilengkapi kepala dan ekor. Pada bagian 2 yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur dalam sel-sel epitel germinal bakal benih. Tahap-tahap oogenesis yaitu ada 6. Yang pertama, oogenia. Di dalam oogenia, sel-sel telur primitif. Yang kedua, oosit primer. Oosit primer tumbuh dan folikel mulai terbentuk melingkari atau mengelilingi sel telur satu lapis. Yang ketiga, oosit sekunder. Sel telur mulai berkembang membesar dan lapisan folikel sudah 2 lapis vakuola dan partikel kuning telur belum ada. Yang keempat, vitellogenesis 1. Produksi dan akumulasi kuning telur atau yolk dimulai. Kuning telur mengandung partikel dan perpindahan ke pinggiran dan menyebar di antara vakuola. Yang kelima, vitellogenesis 2. Lempengan kuning telur mendorong lipoid drop ke arah pinggiran sel di mana 2 lingkaran mulai terbentuk. Yang keenam, ovum. Nukleus berpindah menjauhi membran nukleus ke pusat nukleus. Pada tahap ini, membran nukleus tidak tampak lagi dan terjadi pembelahan meiosis kedua yang membentuk badan polar kedua. Yang ketiga, pada mamalia. Tahap pembentukan spermatogenesis pada mamalia terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu spermatositogenesis. Pada fase ini, spermatogonia membelah secara mitosis berturut-turut, sehingga menghasilkan spermatosit primer. Selama pembelahan mitosis, satu dari sel anak atau spermatogonia tipe A tidak membelah dan tidak mengalami diferensiasi, tetapi tetap menjadi spermatogonia tipe A dan menjadi sel cadangan. Yang kedua yaitu meiosis. Fase ini spermatosit mengalami 2 kali pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis terjadi 2 kali yang dikenal meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, sedangkan pada meiosis 2 menghasilkan spermatid. Pada meiosis 1 terdapat 4 tahapan, yaitu pada profase 1, tahap ini terjadi perubahan-perubahan morfologi pada kromosom. Yang kedua, metafase 1. Tahap ini kromosom homolog berjejer pada bidang ekuator dan terikat dengan benang spindle pada sentromernya. Yang ketiga, anafase 1. Tahap ini kromosom homolog berpisah dan menunjuk kutub yang berlawanan, tetapi kromatid tetap menyatu pada setiap kromosom melalui sentromernya. Yang keempat, telofase 1. Tahap ini sel menjadi membelah membentuk sel anak, benang spindle menghilang dan dinding inti terbentuk kembali. Meiosis 2 ada 3 tahapan. Yang pertama, profase 2. Tahap ini kromosom-kromosom masih berada dalam formasi diadit atau duplikat. Setiap kromosom 2 kromatid. Yang kedua, tahap metafase 2. Tahap ini sama seperti metafase 1, hanya saja berupa tetrad pada metafase 1, sedangkan pada metafase 2 berupa diad. Yang ketiga, anafase 2.
Tahap ini, benang-benang spindle mengerut dan menarik diat menjadi terpisah atau kromatid terpisah satu sama lain. Yang terakhir, yang keempat, telofase 2. Tahap ini terbentuk 4 sel anak atau gamet dari suatu induk dengan kromosom haploid. Pada tahap awal ketiga, yaitu spermatogenesis, fase ini mengalami proses sitodiferensiasi sehingga menghasilkan sperma. Spermatogenesis dikenal juga dengan diferensiasi atau transformasi spermatid menjadi sperma. Oogenesis pada mamalia untuk matang sel telur melewati 5 tahap, yaitu oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Pada oogonium, ovarium mengandung banyak sel telur induk atau oogonium yang bersifat diploid 2N. Oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang bersifat diploid. Yang kedua, oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis 2, menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar primer yang bersifat haploid. Yang ketiga, oosit sekunder. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi 2 sel, yaitu sel berukuran normal, yaitu ootit, dan satu lagi berukuran kecil disebut badan polar. Sekunder yang bersifat haploid, badan tersebut akan bergabung dengan 2 badan polar lainnya yang berasal dari pembelahan badan polar primer sehingga diperoleh 3 badan polar sekunder. Yang keempat, ootit. Ootit atau haploid akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum yang haploid, sedangkan ketiga badan polar akan luruh atau degenerasi. Sel telur yang telah matang akan dilepas oleh ovarium. Yang kelima, terakhir, ada sel telur atau ovum yang telah matang hanya menghasilkan satu ovum. Apes. Nah, di apes ini ada namanya spermatogenesis. Nah, spermatogenesis kalau pada apes itu terdiri atas kelamin pokok sama alat kelamin pelengkap. Nah, kalau alat kelamin pokok ini yaitu tuh testis organ yang langsung membentuk spermatozoa atau sel gamet. Nah, ada juga yang lain yang disebut oogenesis. Nah, kalau oogenesis ini, kalau pada apes betina itu proses oogenesisnya terjadi di dalam ovarium. Nah, ovarium betina itu hanya ada satu, yaitu ovarium sebelah kiri, dan besarnya sebesar biji buah anggur. Nah, proses oogenesis pada apes sebenarnya sama seperti hewan vertebrata lainnya, yaitu ogonium dan lain-lainnya. Nah, di dalam reptil ada juga spermatogenesis. Nah, kalau reptil jantan itu menghasilkan spermatozoa di dalam testis. Spermatozoa ini bergerak sepanjang aluran reproduksi jantan, yaitu epididymis. Ada juga kalau di reptil ini oogenesis. Cuman kalau reptil betina itu terdiri atas pasang ovarium, beda dengan yang apes tadi bentuknya. Kalau yang ini ovariumnya reptil ini berbentuk oval dengan permukaannya tidak rata atau benjol-benjol lah. Nah, ketika terdapat folikel dewasa, nah, letak ovarium terdapat di bagian ventral kolumna.